Halo, kembali lagi bersama saya Fahar Toyota. Eh, Kemarin saya sudah memberikan video tentang program-program yang diberikan oleh Kalau Toyota untuk para calon pelanggan Toyota dan para pelanggan Toyota pada khususnya. Nah, kali ini saya akan berbagi tips kepada rekan-rekan salesman atau marketing, bagaimana caranya mendapatkan penjualan terbanyak. Bisa jadi penjualan terbanyak di setiap bulannya, ataukah kalau di total secara keseluruhan, anggaplah satu semester atau 2 semester, itu bisa jadi yang terbanyak jualannya. Saya teringat sewaktu saya masih sales, di tahun pertama itu saya naik pangkat ceritanya ya. Jadi dari status OJT atau trainee naik menjadi JSE yang targetnya minimal 3. Terus karena penjualan saya target, akhirnya oleh supervisor saya dinaikkan lagi pangkatnya menjadi SE, Sales Eksekutif, dengan target minimal 5 unit. Nah, waktu itu menjual dengan 5 unit tiap bulan, apalagi yang saya jual waktu itu cuma 2 tipe saja, yaitu Dyna dengan Hilux, membuat saya memutar otak, berpikir keras bahwa ketika target saya sudah naik minimal 5, pangkat saya juga sudah naik jadi sales eksekutif. Di situ saya berpikir, dari mana saya akan mendapatkan penjualan minimal 5 unit setiap bulannya. Nah, waktu itu di awal-awal saya menjadi SE atau sales eksekutif, kami diminta untuk satu persatu memaparkan apa sih plan kegiatannya untuk mencapai target minimal 5. Nah, waktu itu saya langsung bilang, untuk mencapai target saya yang minimal 5 tiap bulan, apalagi cuma menjual Dyna dan Hilux, tidak lain dan tidak mungkin saya harus fokus di customer fleet. Jadi saya bukan meninggalkan yang namanya customer retail atau perorangan, akan tetapi saya akan lebih fokus lagi atau memberikan porsi yang cukup besar ke prospekan customer fleet. Nah, ketika saya sudah memaparkan waktu itu, maka akhirnya saya action. Jadi caranya yang pertama mungkin ya kita membuka database penjualan beberapa tahun sebelumnya. Kita mengumpulkan nama-nama customer fleet, terus kita bisa memberikan surat penawaran, bisa berupa email ataukah membawa langsung surat penawarannya.
agar kita bisa mengenal siapa sih yang pengambil keputusan di perusahaan itu, siapa sih ownernya, siapa yang penentu keputusan di situ, dibanding dengan mengirimkan penawaran lewat email ataukah lewat kantor pos. Saran saya, alangkah lebih bagusnya kalau kita yang mengantar langsung, apalagi kalau kantornya tidak terlalu jauh dari lokasi kita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita datang langsung, kita kenalan, kita ya silaturahim, dan kalaupun seumpama diminta untuk membawakan pemaparan tentang produk yang kita jual, ya kita datang, kita gandeng supervisor kita sebagai dukungan. Kalau seumpama kita ada kekurangan, bisa ditambahkan oleh supervisor kita ataukah kepala cabang kita. Nah, nantinya kalau seumpama customer fleet ini deal dengan kita karena kita sudah kenal, sudah silaturahim sebelumnya, sudah membawakan produk. Nah, begitu dia melakukan pemesanan, maka yakin dan percaya target kita yang awalnya hanya 5 unit itu bisa kita lampaui, karena pembelian dari customer fleet itu dia bisa minimal 2 unit atau 3 unit, 4 unit, 5 unit, bahkan 10 unit. Untuk saya sendiri, saya biasa mendapatkan customer fleet yang pembeliannya di atas 10 unit. Bisa juga seperti zaman dulu sewaktu kita masih bisa menggarap pemerintahan, khususnya di Makassar ya. Kalau di luar kota Makassar itu bisa setiap kabupaten itu bisa menggarap pemerintahan, tapi kalau seumpama di area Makassar sendiri itu sudah ditentukan sendiri cabang yang fokus untuk menangani pemerintahan atau kantor-kantor dinas atau pembelian plat merah. Nah, kalau seumpama kita bisa menggarap customer fleet baik itu dari pemerintahan maupun swasta, maka besar kemungkinan untuk kita mencapai target kita masing-masing. Nah, itu baru satu prospekan, mendatangkan penjualan minimal 2 atau 3. Kalau seumpama itu digabung, anggaplah dalam 1 bulan kita dealnya 3 customer fleet atau 4 customer fleet. Nah, jangankan 5, di atas itu pun kita bisa mencapai target. Nah, ditambah lagi dengan penjualan retail kita. Jadi sewaktu saya menjadi salesman, sebenarnya customer fleet itu hanya berupa bonus bagi saya. Jadi kalau seumpama customer retail kita sudah kita jual 3 atau 4, nah customer fleet itu adalah bonus atau tambahan. Nah, untuk bocorannya sendiri, saya bisa di episode atau video pertama saya yang saya upload itu, saya menjelaskan perjalanan saya selama menjadi sales. Nah,
Saya pernah meraih penghargaan sales terbaik 3 tahun berturut-turut. Di tahun pertama juara 3, di tahun kedua sales terbaik pertama, di tahun berikutnya berhasil mempertahankan sebagai sales terbaik pertama kategori komersil. Nah, itu semua adalah termasuk bantuan dari penjualan customer fleet. Jadi saran dari saya, kalau teman-teman sales ingin memperbanyak jualan ataukah mendapatkan hasil yang maksimal, maka garaplah customer fleet. Memang untuk penggarapannya sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama dibanding dengan kita menggarap customer retail. Tetapi kalau itu sudah deal, maka penjualan kita akan meledak, akan membludak, yang akhirnya bisa membuat kita sebagai sales terbaik atau sales dengan penjualan terbanyak. Sekian video dari saya. Kalau seumpama teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, isi kolom komentar. Di situ bisa berupa pertanyaan, bagaimana cara menggarap customer fleet atau apa. Terus di-share ke teman-temannya, dan terakhir di-subscribe agar channel YouTube kami bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan video-video tentang penjualan Toyota dan program-program yang diberikan oleh Kala Toyota.